Nah, sebenarnya dari bisnis militer ini kita juga bisa ngelihat bahwa tadi ya relasinya bisa ditarik gitu antara konsesi-konsesi itu sebenarnya ada satu kerucutnya. Hari ini mereka bersedia diri menjaga gedung ini dari akses terhadap publik. Senin 13 November 2023, Haris dan Fathia menjalani sidang yang ke-28. Sidang perkara atas nama terdakwa Haris Azhar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Haris Azhar dituntut 4 tahun penjara, sedangkan Fathia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dari sidang pertama hingga ke-28 ini, salah satu pengacara Haris dan Fathia, Ma'ruf Bajamal menilai terjadi proses yang tak lazim hingga cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan pada persidangan juga tak luput dari hal-hal yang dinilai janggal. Mulai dari kesaksian Haris untuk memberatkan Fathia dan kesaksian Fathia untuk memberatkan Haris. Tertutupnya gerbang dan pintu pengadilan sidang saat Luhut Binsar Panjaitan duduk sebagai saksi di kursi persidangan maupun keterangan saksi ahli dari penggugat yang justru dinilai melemahkan penggugat. Namun sebelum membahas itu lebih jauh, mari kita simak perjalanan Haris dan Fathia sebelum proses peradilan digelar. Pertama, pasca diterimanya laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Luhut Binsar Panjaitan pada 22 September 2021, polisi melakukan mediasi. Pada mediasi pertama tanggal 21 Oktober 2021, Haris dan Fathia datang, Luhut tidak datang. Lalu pada mediasi kedua tanggal 15 November 2021, Haris dan Fathia tidak datang, Luhut datang. Apa yang penting saya sudah datang pada mediasi, tapi saudara Haris nggak datang ya sudah. Berarti lebih baik bertemu di pengadilan, Pak? Iya, biar sekali-sekali belajarlah kita ini kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mediasi adalah salah satu perwujudan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar persidangan. Dan ini sesuai dengan keputusan Kapolri untuk menyelesaikan perkara pencemaran nama baik secara restoratif justice. Artinya, kepolisian sudah melakukan hal benar. Namun, Ma'ruf menilai pernyataan Luhut Binsar Panjaitan diidentifikasi sebagai gagalnya mediasi. Gagalnya mediasi yang dimaksud didasarkan pada jawaban Luhut atas pertanyaan dari wartawan untuk membawa kasus ini ke ranah pengadilan. Padahal, gagal atau tidaknya sebuah mediasi jika kedua belah pihak dipertemukan. Dalam kasus ini, keduanya tidak saling bertemu. Sehingga kemudian proses itu sudah dilakukan dan memang tidak terlaksana mediasinya. Jadi harusnya kalau dikatakan mediasi itu gagal, mediasi itu terlaksana. Dan kemudian ketika terlaksana terjadi yang namanya deadlock, tidak tercapai kesepakatan konsensus antara kedua belah pihak. Nah ini kan tidak seperti itu. Mediasinya aja tidak berjalan, bagaimana mau dikatakan ini sebagai suatu hal yang gagal. Ya itu yang kemudian kami jadikan bahan kepada pihak hakim untuk menilai bahwa ini secara formil cacat perkara ini. Karena klaim mediasi itu dikatakan gagal padahal tidak terlaksana, apa justifikasinya? Pasca pernyataan Luhut ini, pada tanggal 20 Desember 2021, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kepada pelapor dan saksi. Luhut Binsar Panjaitan diperiksa sebagai pelapor, sedangkan Singgi Widyastono dan Adi Danarkusumo diperiksa sebagai saksi dari pihak pelapor. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pukul 1 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan terhadap Singgi Widyastono. Dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan terhadap Adi Danarkusumo.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pertama, ada pelanggaran prosedur dalam proses pemeriksaan karena seharusnya penyelidik terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap diri pelapor, baru kemudian memanggil saksi-saksi lainnya untuk menguatkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pelapor. Dari pernyataan ini, sebenarnya penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor terlebih dahulu. Baru saksi-saksi dari pihak pelapor diperiksa. Tapi bagi Ma'ruf, ini merupakan hal yang tak lazim. Pertanyaannya adalah, kapan mereka punya penilaian terkait dengan pelaporan saksi Luhut Binsar Panjaitan? Kan mereka harus menilai dulu laporannya ini seperti apa. Baru kemudian dikonfirmasi ke orang lain. Dengan waktu yang berdekatan seperti itu, logika dasar kita sebagai manusia, apakah kita mampu menilai hasil pemeriksaan saksi Luhut Binsar Panjaitan untuk kita konfirmasi kepada saksi yang lain? Waktunya terbatas sekali. Jadi, itu yang kita pertanyakan. Apakah jangan-jangan dalam proses ini sudah ada konspirasi besar yang dibangun antara saksi Luhut Binsar Panjaitan, pelapor Luhut Binsar Panjaitan dengan saksi-saksi yang lain? Karena mereka ini pun bawahan langsung daripada saksi Luhut Binsar Panjaitan. Jika pemeriksaan pelapor dan saksi dari pihak pelapor dinilai tak lazim karena secara waktu berdekatan, begitu juga dengan pemeriksaan saksi ahli. Salah satu saksi ahli yang diperiksa kepolisian adalah Trubus Rahardiansyah. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut, Trubus Rahardiansyah mengaku berasal dari Universitas Trisakti. Bahwa pemeriksaan keterangan Trubus Rahardiansyah dilakukan pada 18 Februari 2022. Sementara surat tugas dari Universitas Trisakti baru terbit pada tanggal 22 Februari melalui surat nomor 0363-D-FH-2-Romawi-2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Trubus memberikan keterangan ahli sosiologi hukum tidak memiliki legal standing. Ini yang kemudian menjadi kami pertanyakan di perkara ini. Bahwa oleh karena Trubus Rahardiansyah tidak memiliki legal standing untuk memberikan keterangan di Polda Metro Jaya, maka seluruh keterangan yang disampaikan oleh Trubus adalah tidak sah dan cacat hukum. Bahwa oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun berdasarkan keterangan ahli Trubus Rahardiansyah, di mana keterangan ahli Trubus Rahardiansyah mengandung cacat hukum karena tidak memiliki legal standing, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum cacat formil. Kejanggalan ini sejak dari awal terus kemudian berlanjut terjustifikasi sampai hari ini bersidang penuh dengan kejanggalan, dan kami selalu mempertanyakan justifikasi dan proses hukum terkait dengan Fathia dan Haris Azhar ini, apakah dia memenuhi hak atas peradilan yang adil atau fair trial atau tidak. Menurut hemat kami itu tidak ada fair trial di perkara ini. Kami sadar dari proses ini memang proses yang cacat hukum, tapi kami akan melawan dengan sehormat-hormatnya, dengan sekonstitusional-konstitusionalnya, bahwa perkara ini tidak clear, tidak jelas, cacat prosedur, melanggar hak atas peradilan yang adil atau fair trial, tapi kami tidak punya pilihan untuk tidak menempuh ini. Jadi memang harus kami tempuh proses ini. Hah? Hasil riset. Ada tidak? Saudara jawab, ada tidak? Polisi udah digunakan alat kekuasaan. Polisi tunduk terhadap alat kekuasaan, teman-teman. Saya sebenarnya malu video saya viral seperti itu. Kami mohon, buka pintu pengadilan, buka pintu pagar, keluar